Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah azakumullah. Salah satu prinsip dalam beragama dan juga dalam masalah kehidupan adalah selektivitas. Selektivitas artinya kita diharapkan mempunyai daya saring, selektif dalam memilih. Dan ini terkait dalam semua aspek hidup kita, baik masalah agama maupun masalah dunia. Kita bahas dulu umpamanya kasus-kasus selektif dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia orang harus selektif. Fitrah orang selektif. Mulai dari makanan. Seorang dituntut selektif dalam memakan. Karena orang kalau salah makan berbahaya. Kan gitu. Makanya bagi kalangan tertentu itu makan sangat hati-hati. Ini pantangan, itu pantangan, tidak. Apalagi kalau usianya sudah sepuh, banyak pantangannya. Demikian juga orang selektif dalam masalah kehidupan. Orang cari sekolah selektif mana yang bagus. Ya tidak. Kadang sekolahnya jauh, sekolahnya mahal, orang pilih. Kenapa? Karena ada selektivitas di situ. Dia cari yang terbaik. Demikian jodoh. Orang memilih jodoh selektif. Dalam Islam dikatakan tunkahul mar'a li arba'in. Dinikahi perempuan karena 4 faktor. Apa? Pertama, karena kecantikan. Biasanya orang karena pilih cakepnya. Walaupun itu dempulan. Ini yang penting cakep. Kemudian pilih apa lagi? Hartanya. Wah, ini anak orang kaya nih. Jadi kita nggak susah ngasih makannya. Udah punya modal duluan. Gitu. Yang ketiga karena apa? Bangsawanannya. Wah, ini keturunan orang hebat nih. Paling tidak kita numpang beken. Mantunya lurah nih. Gitu. Mantunya camat. Ada numpang beken di situ. Perhatikan. Yang keempat, milih wanita karena faktor agamanya. Nabi mengatakan fasfar bidiniha, fasfar lidiniha, taribat yadam. Pilih karena agamanya, kamu akan beruntung. Jadi milih pasangan hidup diperintah selektif. Kenapa? Karena kalau kita salah pilih pasangan hidup, pengaruh dunia dan akhirat kita. Tuh, perhatikan tuh. Laki-laki milih perempuan harus selektif. Maka sebaliknya ketika perempuan memilih pasangan laki-lakinya lebih selektif lagi. Karena pasangan laki-laki pemimpin bagi wanita tersebut, lebih selektif lagi. Tuh. Dalam masalah dunia diperintah kita selektif. Demikian juga perhatikan. Orang beli apa saja, apalagi yang barang-barang yang mahal, semakin mahal semakin selektif orang. Beli tanah itu selektif. Jangan sampai tanah itu bodong, tanah sengketa. Beli kendaraan, jangan sampai kendaraan itu nggak punya STNK, kendaraan yang bodong. Jadi hidup ini selektif. Hidup ini selektif. Kesalahan kita salah dalam memilih itu beresiko. Sehingga ada istilah barang ori dan barang KW. Ya tidak. Nah, berbagai macam kehidupan ini kita harus selektif. Dalam agama lebih, perhatikan, dalam agama lebih selektif lagi. Kenapa? Karena agama inti dari kehidupan, ruh dalam kehidupan.
Makanya nggak boleh kita sembarang terima informasi tentang agama, harus lebih selektif dalam mengambil sumber dasar agama. Hadis harus selektif. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan hadis setiap yang dia dengar. Dengar hadis sampaikan, dengar hadis sampaikan, maka orang itu masuk kategori pembohong. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi dalam Islam kita harus selektif menerima informasi tentang agama kita. Al-Quran dan hadis. Kalau hadis tafsirannya benar atau tidak, karena banyak tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Tafsiran kaum Sufi, tafsiran kaum Syiah, tafsiran kaum Mu'tazilah. Mana tafsir yang benar? Hadis harus selektif. Jangan sampai yang kita pegang hadis yang lemah, hadis yang palsu, walaupun hadis itu populer. Ada seorang penulis mengumpulkan dengan judul masyhur, terkenal tapi la yasih, tidak sahih. Berita-berita yang terkenal tapi tidak sahih. Saya sebutkan umpamanya Khadijah menikah umur 40, ya tidak? Pernah dengar gak? Ini enggak sahih. Kisah Khadijah nikah umur 40, Nabi 25, umur Khadijah 40 tidak sahih. Yang sahih adalah umur Khadijah 28 tahun, menikah dengan Nabi umurnya 28. Demikian juga kisah Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Sur ketika hijrah. Setelah Nabi ngumpat dikejar oleh kafir Quraisy, itu ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba, sehingga kafir Quraisy tidak jadi masuk. Ini pun tidak sahih. Cerita ini pun tidak sahih. Gitu. Jadi walhasil banyak kisah-kisah yang terkenal yang dari kecil kita sudah dengar ternyata tidak sahih, ternyata tidak benar, dan berbagai macam. Nah, jadi perhatikan di sini agama lebih selektif lagi. Nanti lihat kemarin sebagian masyarakat menjalankan ritual nisfu Sa'ban. Orang rame-rame ke masjid, baca Yasin 3 kali, ritual A, ritual B dibaca. Ternyata dasarnya enggak sahih. Ustadz, kan malam nisfu Sa'ban amalan kita dilaporin. Laporin amal tuh setiap saat. Laporin amal tiap saat. Seperti kita ngaji nih di hadis Bukhari Muslim, dilaporkan. Ada malaikat yang ngelaporin. Ya, dan setiap doa yang kita panjatkan dalam pengajian itu dilaporin kepada malaikat. Allah tanya, apa yang diminta oleh hamba? Ya Rob, mereka minta sorga. Apa mereka melihat sorga? Enggak ya Rob. Kalau mereka lihat sorga gimana? Tambah semangat minta sorga. Minta apa lagi mereka? Minta selamat dari neraka. Pernah lihat neraka? Enggak pernah ya Rob. Gimana kalau lihat neraka? Tambah takut dari neraka. Jadi setiap amalan itu ada pelaporan. Ada yang tiap hari subuh dengan asar, ada yang mingguan, Senin dan Kamis. Biasa itu. Dan yang lebih ngawur lagi, ada pemahaman dalam nisfu Sa'ban itu tutup buku. Kayak PT perusahaan tutup buku, iya, akhir tahun ngitung untung rugi, ya kan. Amalan ada tutup buku. Dari mana tutup buku? Ini terkenal tapi nggak ada dasar. Nah, ini harus selektif lagi. Nah, ini saya mukadimah dulu. Sehingga Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilmad din. Sesungguhnya ilmu tentang hadis ini adalah pokok agama. Jadi kita mengambil hadis berarti kita mengambil agama kita. Fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah
Kepada siapa kalian mengambil agama? Kepada siapa kita ngambil hadis? Kalau kita salah ngambil hadis, tiap ceramah orang ngomong hadis kita terima, kita telan bulat-bulat, rusak kita. Kalau kita ngambil hadis dengan sumbernya yang benar, ada di kitab hadis kayak Bukhari, Muslim, dan seterusnya yang sahih-sahih, maka bagus agama kita. Selektivitas dalam agama lebih ketat lagi. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi kalau kita belajar, itu guru itu menentukan jati diri kita. Salah pilih guru, salah agama kita. Benar kita pilih guru, benar agama kita, insya Allah. Nah, ini contoh. Jadi orang ada ngaji, ujung-ujungnya bisa mental, tenaga dalam. Ya, di pesantren banyak, masih ada pesantren-pesantren belajar tenaga dalam. Ngaji, nggak mempan senjata tajam. Ini nggak benar, salah guru jadi menyimpang. Ada ngaji, ujung-ujungnya nikah mut'ah, kawin kontrak. Murid-muridnya dipelet sama gurunya. Gitu. Makanya bukan majelis taklim, padepokan. Ya, artis itu nggak mau bikin nama majelis taklim. Namanya apa? Padepokan. Awalnya ngaji, lama-lama jina. Ngajinya ngajak jina. Mau ngapain? Mau ngaji? Apa ngaji? Ngajak zina. Gitu. Lihat terbongkar itu pengajian para artis. Isinya zina. Gurunya sama muridnya. Gitu. Namanya padepokan, bukan majelis taklim. Nah, ini contoh ketika salah. Perhatikan, ketika salah memilih narasumber, maka kita salah memilih agama kita. Nah, jadi kalau kita jamaah ngaji, nggak paham akidah, nggak paham ibadah yang benar, nggak paham dalil, nggak tahu apa itu Quran, nggak tahu itu apa itu hadis, berarti kita salah tempat duduk pengajian. Nah, untuk itulah di sini bahasan kita menyikapi isu viralnya dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan dunia. Memang kita harus selektif menerima informasi. Perhatikan, kita harus selektif menerima informasi. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik, orang yang nggak bagus, binabain, dengan berita yang besar. Naba itu berita yang besar. Makanya Nabi adalah fa'il dari kata-kata naba, membawa berita besar, itu Nabi. Jadi naba berita besar. Maka ada surah An-Naba, itu berita besar. Yang membawa berita besar namanya Nabi. Itu jadi Nabi orang yang membawa berita besar. Berita besar namanya naba, gitu. Binabain fatabayanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, maka tabayun. Tabayun itu artinya check and recheck. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan berita yang besar, tabayun. Jangan sampai nanti kamu berita itu menimpa satu kaum, ada kaum yang dirugikan, ada kaum yang dizalimi dengan berita tersebut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadilah kamu orang yang menyesal terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Akhirnya menyesal. Ketika terjadi peristiwa dan dia tidak tabayun, tidak hati-hati, main sebar-sebarin saja, kemudian ada pihak yang dirugikan, akhirnya jadi viral. Orang yang nggak salah jadi korban. Dan sejarah membuktikan banyak
tiga macam orang-orang yang membawa informasi. Ada tiga golongan orang yang membawa informasi kepada kita. Perhatikan, ada tiga kelompok orang yang membawa informasi, membawa berita. Ada tiga kelompok, ya, orang yang membawa informasi kepada kita. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang baik, ya, kelompok orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Mereka membawa informasi hanya yang benar saja. Jadi menyebarkan berita yang benar saja. Makanya kita kalau punya handphone atau mau menyebarkan informasi yang benar saja. Contohnya apa? Quran. Jadi kalau mau menyebarkan di media sosial, sebarkan saja ayat Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan deketin zina. Nah, kasih share. Malah kalau ayat Quran nggak ada yang nge-share. Kalau gosip aja. Kelompok pertama, kelompok orang-orang yang memberikan informasi yang benar-benar saja, yang lurus-lurus saja. Dia nggak mau memberitakan berita yang bohong, yang hoax. Ini yang bagus. Nih akhwat nih, kalau memberikan informasi benar, nggak bohong. Ya, apa saja yang bermanfaat buat dunia atau akhirat. Ya, informasi banjir, informasi kecelakaan, gitu. Iya, hati-hati. Orang yang kelompok pertama menginformasikan hanya yang benar saja, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadilah kita orang yang seperti ini, gitu. Kelompok yang kedua tentang ikhbari, orang yang menyampaikan berita. Kelompok yang kedua, orang yang menyampaikan berita adalah pembohong. Jadi kelompok kedua, orang yang membawakan, memviralkan, menyebarkan berita yang bohong. Ini pengacau. Ya, ini orang-orang punya kepentingan. Biasanya orang-orang kafir, orang-orang fasik, emang cari duitnya di situ, bikin huru hara, bikin fitnah. Nah, ini yang lagi banyak sekarang nih. Kata orang bilang akun palsu, gitu. Banyak akun-akun palsu, nyebarin berita fitnah, nyebarin, kemakan kita nih. Orang-orang yang nggak punya benteng dalam menerima informasi, ketipu, terima berita itu. Akun-akun palsu, terfitnah dengan akun-akun palsu. Perhatikan. Nah, ini kelompok kedua. Memang orang-orang bayaran, ditugasin untuk menyebarkan kebohongan. Nah, dulu ini namanya kaum zindik Syiah. Dia menyebarkan informasi yang buruk tentang sahabat Nabi, menyebarkan informasi yang buruk tentang istri-istri Nabi. Semua istri Nabi buruk di mata Syiah, karena mereka membaca informasi yang buruk. Istri Nabi yang diakui oleh Syiah cuma satu, Khadijah saja. Sahabat Nabi yang dipercaya oleh Syiah cuma beberapa orang saja, Ali, Fatimah, Salman, Mikdad, gitu. Segelintir orang, hanya 7 orang. Selebihnya dianggap murtad sahabat Nabi, karena mereka baca informasi tentang buruknya sahabat Nabi. Ini kaum Syiah, pembohong, pendusta. Dulu sudah ada, sekarang lebih banyak lagi. Jadi kelompok kedua orang justru yang disebarkan yang bohong-bohong. Dan kita banyak sekali yang bohong dalam sejarah di negeri kita, gitu. Sehingga banyak kalangan mengatakan perlu menulis ulang tentang sejarah di negeri kita. Kenapa? Banyak yang bohong, gitu. Yang ketiga, yang membawa informasi kepada kita, kelompok ketiga adalah orang yang menyampaikan apa adanya.
mau benar mau tidak, pokoknya dia cuma nyampein aja, ini ada berita nih, tinggal periksa sendiri masing-masing. Ini kelompok ketiga, kelompok yang hanya tukang nyampein doang. Yang penting dia sudah mencantumkan narasumbernya. Perhatikan, kelompok ketiga ini yang penting sudah mencantumkan narasumbernya. Dia dapat dari mana? Nih, dapat dari sini nih, saya nih. Nah, jadi jemaah sekalian, kelompok ketiga ini dia apa, ada yang benar, yang bohong dia sebarkan juga supaya nanti orang melihat narasumbernya. Tinggal orang selektif atau tidak menerima narasumbernya itu. Ini kelompok yang ketiga. Nah, inilah 3 macam orang yang menyampaikan berita kepada kita. Jamaah sekalian, perhatikan lagi. Informasi yang sampai kepada kita itu terbagi menjadi 3. Informasi yang datang pada kita terbagi menjadi 3. Nabi bersabda gini, hadisnya terkenal, Bukhari, balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau 1 ayat. Hadisuan Bani Israel, ceritakan tentang kisah Bani Israel. Ini jadi bahasan. Kata Nabi, ceritakan kisah Bani Israel. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja bohong atas namaku, maka tempatnya di neraka. Yang jadi bahasan kita adalah hadisuan Bani Israel wala harus. Sampaikan cerita tentang Bani Israel, jangan takut. Kisah Bani Israel atau berita yang sampai kepada kita, apa saja berita itu, ada 3. Pertama, berita yang pasti benar, berita yang kita yakini benar atau berita yang pasti benar, ini kita terima. Berita yang pada kita benar, kita terima. Seperti dalam Al-Quran itu informasinya benar, adanya Nabi A, Nabi B, ada peristiwa A, peristiwa B yang dicantumkan oleh Quran, cantumkan oleh hadis, kita terima. Itu yang tercantum dalam Al-Quran, tercantum dalam hadis, kita terima. Yang kedua, ada berita yang pasti bohong, yang sudah jelas bohong, maka jangan diterima. Maka jangan diterima berita yang jelas bohong, gitu. Gak boleh kita terima. Perhatikan, dan gak boleh kita sampaikan. Yang jelas bohong gak boleh kita terima, gak boleh kita sampaikan, gitu. Misalkan ada gosip, ada gosip begini, udah jelas bohong, jangan diterima, jangan disampaikan, gitu. Dan itu banyak cerita-cerita bohong, gitu. Cerita-cerita kurafat, kita dengar nih cerita bohong, cerita kurafat, nggak boleh, jelas benar, nggak boleh. Kayak kisah Sa'labah, nih dengerin nih, pernah dengar nggak kisah Sa'labah? Kisah orang yang sahabat Nabi yang miskin, sholatnya itu sarungnya gantian sama istrinya, habis sholat langsung pulang. Pendengar ya kan? Kemudian datang pada Nabi minta kaya, ya Rasul doain dong biar kaya. Udah kaya nggak ke masjid, gitu ya gak? Namanya Sa'labah bin Hatib. Ini cerita bohong, cerita palsu, nggak boleh kita percaya. Nah, kalau ini cerita bohong, nggak boleh kita sebarin, dosa, nanti Sa'labah akan nuntut. Sama dengan kisah Alqamah, sahabat yang mau meninggal nggak susah. Kenapa? Ibunya nggak redo karena sahabat Alqamah ini durhaka. Ini juga bohong, cerita bohong, fiktif, nggak boleh kita sampaikan, gitu. Bani Israel. Nah, ini contoh-contoh kisah bohong. Jadi kalau jelas bohong nggak boleh kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, ada berita yang kita nggak tahu statusnya, apakah ini berita benar atau berita bohong.
Saya ulangi, dapat informasi nih, apakah ini benar, apakah ini bohong, kita nggak tahu. Sebaiknya kita pending, kita biarin aja. Saya ulangi, kalau ada berita kita nggak tahu ini benar atau ini bohong, maka jangan kita terima, jangan kita tolak dulu. Begitu sikap kita ketika mendengar suatu berita. Nah, kemudian perhatikan lagi, dari konten suatu berita, isi daripada berita, maka ada dua kategori berita. Pertama, ada berita yang manfaat. Yang kedua, ada berita yang tidak manfaat. Gitu. Perhatikan, kalau seandainya kita dapat berita itu benar, tapi nggak manfaat, buat apa kita terima? Buat apa kita sampaikan? Perhatikan nih, jamaah sekalian. Kalau seandainya kita dapat beritanya nggak manfaat, berita itu benar, tapi nggak manfaat buat kita. Nggak manfaat buat orang lain, maka buat apa kita terima, buat apa kita sampaikan? Nggak manfaat. Saya kadang bicara di kalangan atas, sebagian ustadz ada informasi nih. Informasi apa pak? Oh, gosip politik, begini. Saya bilang, nggak usah sampein ke saya pak, nggak usah sampein ke saya, mendingan nggak tahu, mendingan kita nggak tahu. Gak manfaat buat saya Pak, dan gak manfaat buat umat, jangan disampaikan. Ini sekarang ada ustadz sok tahu informasi politik, ya kan, sama umat gak manfaat. Buat umat gak manfaat. Akhirnya umat dengerin berita itu jadi galau. Weh, nanti begini. Gak boleh. Nabi bersabda, la yahillu li muslim ayyurawi'a musliman, rawahu Abu Daud. Dengan sanadnya hasan. Tidak halal bagi seorang muslim, berarti haram untuk nakut-nakuti muslim yang lain. Gak boleh kita nakut-nakutin bawa berita yang serem-serem, gak boleh. Saya dapat informasi nih, tentara Cina udah mulai banyak. Ngapain gitu? Nyebarin informasi yang gak jelas, yang bikin orang, oh, bentar lagi Indonesia akan dikuasai oleh Cina. Cina udah mulai banyak. Dapatnya dari mana? Dari medsos. Orang percaya sama medsos. Jadi orang baca medsos kayak baca Quran, percaya. Ya, dengerin nih akhwat, ini penting. Ya. Walaupun perempuan punya selektivitas dalam kehidupan. Perlihat nih, sayang, orang ngaji udah lama, kok percaya sama kayak gitu. Dunia perpolitikan itu memang begitu, tiap 5 tahun sekali itu isinya begitu. Gitu, sehat, punya otak tuh sehat. Orang makan tuh selektif. Kok nggak makan ini pak, siput enggak ah, darah saya kolesterol saya naik, asam urat naik. Orang bisa selektif. Informasi selektif, cukup pak, nggak usah sampein pak buat saya, nggak manfaat buat saya. Buat umat juga nggak manfaat. Gitu. Isu sudah lama di masa Nabi. Nanti saya bacakan nanti kisah Nabi dengan Aisyah, yang Aisyah dituduh selingkuh. Ini berulang-ulang nih, bahasanya bagus sekali. Gitu. Nah lihat, jadi berita kontennya ada dua. Ada berita yang manfaat, ya, ada berita yang manfaat. Maka berita yang manfaat kita sampaikan, kita terima dan kita sampaikan berita manfaat. Ya, misalkan ada berita kesehatan bahwa barang siapa yang mengkonsumsi buah ini, buah itu bisa memberikan dampak kesehatan. Itu berita manfaat. Itu bagus. Yang nulis seorang pakar, ditemukan. Berita yang bagus. Ada berita prestasi anak bangsa, bisa bikin aplikasi ini, ahli IT, berita yang bagus. Berita tentang ilmu agama, alhamdulillah telah hadir seorang bocah
penghafal Quran usia 7 tahun. Ini berita bagus, membahagiakan, memberikan motivasi buat anak-anak kita. Tuh 7 tahun hafal Quran. Kita juz amma aja sampai kelengar-kelengar, nggak hafal-hafal. Jangan berita, waspadalah. Ya, kalau sampai kalah akan terjadi begini, akan terjadi begitu, dampaknya akan begini, begitu. Wih, orang apa iya debar-debar. Allahu Akbar, salah baca. Jadi begitu dia bingung, dia ajak temannya tuh. Begitu dia bingung, dia share ke grup. Satu grup debar-debar semuanya. Nah ini jemaah sekalian, kalau seandainya informasi itu benar, kita dapat informasi benar, tetap kalau disampaikan ke umat cocok atau tidak, pantas atau tidak, manfaat atau tidak. Iya, perhatikan ya, banyak hukum-hukum kalau dijelaskan kepada umat itu pantas atau tidak. Sebagai penutup kajian kita ya, ada kisah menarik dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nur ayat yang ke-11. Ini tentang isu yang viral di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin ini deh. Sehubungan istri Nabi Aisyah dituduh selingkuh. Bayangkan, istri Nabi dituduh selingkuh. Kurang viral apanya itu? Satu Madinah, satu kota Madinah ngomongin keluarga Nabi, dan itu berlangsung 1 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa berat ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat ini. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong. Ifki itu bohong. Usbatum minkum, mereka adalah bagian dari kalian, masyarakat muslim saat itu. Perhatikan, orang-orang yang membawa berita bohong, usbatum minkum, adalah bagian dari diri kalian sendiri. Sebagian kaum muslimin terkecoh menyebarkan berita gosip. La tahsabuhu syarrul lakum, jangan kalian anggap berita buruk itu berita itu buruk buat kalian. Ya, gosip itu buruk bagi kalian. Jadi fitnah terhadap Aisyah itu jangan kamu anggap buruk. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Artinya nanti Allah akan bela. Dengan demikian Aisyah makin terangkat kehormatannya. Likulli imri'im minhum maktasabu minal ismi, dan tiap kalian menanggung dosa sesuai dengan tingkat penyebarannya. Makin aktif menyebarkan, makin besar dosanya. Kayak sekarang ini, makin besar orang menyebarkan berita bohong, makin nge-share-nya makin banyak juga dosanya dia. Kalau nge-share-nya cuma satu grup, ya dia nanggung dosa satu grup. Perhatikan, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim, orang yang punya bagian besar ya biang keroknya, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini dengerin. Makanya kadang kalau yang digosipin ustadz tuh rame. Weh, ustadz yang ngajar itu nggak taunya begini. Yang benar loh, iya, saya baru dapat nih dari DKM nih. Weh, kurang ngajar. Ustadznya digosipin. Iya. Ada pengajian, malah ustadznya digosipin. Katanya ustadz kita begini. Kurang ajar. Ya, nggak boleh. Ya. Salah satu kewajiban kita dalam keluarga, yaitu kita kalau ada keluarga kita punya salah, punya hilaf, tutup. Salah satu kita
kewajiban kita dalam majelis, kalau ada jamaah majelis kita punya kesalahan, tutup. Apalagi gurunya. Oh, ini malah ngegosipin gurunya. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa kalian tidak berbaik sangka kepada orang mukmin laki dan mukmin perempuan, bi anfusihim, dengan diri mereka, baik sangka. Contoh, misalkan kita kenal teman-teman kita satu pengajian jamaah masjid, kita tiap saat ketemu pengajian, ketemu, tiba-tiba ada yang diciduk, diduga teroris. Kita langsung percaya, oh ternyata yang suka itu tuh teroris. Padahal kita udah kenal lama, kita kalah cuma gara-gara dengar berita kayak gitu. Itu banyak tuh. Satu masjid pada tiarap, bela dulu, baik sangka dulu. Ah, masa sih kita nggak percaya gitu. Dan mengatakan wa qalu hadza ifkun mubin. Untuk membela saudaranya dia mengatakan ini kebohongan yang nyata. Tuh, bela dulu, baik sangka dulu sama saudara. Fitnah kali ini, orang baik kok gitu. Daerah Tanjung Priok ada anak muda penghafal Quran, dapat umroh gratis ke Arab Saudi. Tapi tiba-tiba anak muda ini masih anak muda, masih bujangan. Dia terindikasi gerakan teroris, mau diciduk aparat. Aparatnya mau menciduk, lapor RT setempat tuh. Pak, kenal anak muda? Oh ini kenal, mau kita ciduk. Untungnya RT-nya berani. Enggak, saya jaminannya itu orang baik. Akhirnya nggak jadi diciduk. Tuh, kalau kaum muslimin baik sangka, enggak nih, kalau mau tangkap kita semua, dia orang baik kok, saya tahu betul. Kita kan begitu ada yang keciduk langsung tiarap, langsung panik. DKM diganti sama RW. Iya, mereka ketakutan semua, kita nggak tahu. Orang bisa salah dalam proses penyidikan, banyak yang salah, banyak salah tangkap tuh banyak. Ini kita ini salahnya, terlalu percaya informasi. Baik itu. Nah, jadi kita udah kenal lama, dapat informasi negatif, percaya. Nih, ada lagi kasus begini. Seorang suami yang udah rumah tangga lama, tiba-tiba dapat telepon istrinya. Bu, ibu istrinya bapak fulan. Iya, istri ibu sudah tidur bareng sama saya. Ya, istri ibu tuh suami ibu udah tidur bareng sama saya. Suami ibu udah milik saya. Stres istrinya. Begitu suaminya pulang, dicaci maki suaminya. Aneh. Sama suami begitu lama hidup, ya, kenal, sama telepon nggak jelas percaya. Tuh. Makanya yang gampang dipermainkan emosinya emak-emak. Gitu. Emak-emak dengar berita meledak langsung. Nah ini jangan, kita udah kenal sama suami kita lama, tiba-tiba ada fitnah langsung percaya. Jangan. Kita tahu anak kita sudah lama, tiba-tiba gitu. Itu banyak kasus. Ya, petelepon, Bu, anak di kantor polisi nih ketangkep narkoba. Lo ngomong ngebohong lo, gitu. Langsung dimatiin sama dia, gitu. Zaman sekarang jangan kebohongan. Makanya disebutkan di sini, kenapa kalian tidak baik sangka sama diri kalian sendiri, sama saudara kalian sendiri? Kok percaya kalian? Saya ini sudah sekian lama ngajar ini, tiba-tiba ada isu, saya ini ISIS namanya. Langsung nyampe, itu yang ngajar ISIS. Kok percaya? Aneh. Nah ini seorang muslim. Orang muslim wajib percaya dengan saudaranya sendiri.
Dan dia bela, hadza ifkun mubin, ini bohong yang nyata, ini jelas-jelas bohong. Perhatikan lagi, laula ja'u alaihi arba'ati suhada fa lam ya'tu bi suhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kata Allah, kalau memang dia benar Aisyah selingkuh, bawakan 4 orang saksi. Tolong bawakan 4 orang saksi. Kalau betul tuduhan itu selingkuh, 4 orang saksi. Kalau nggak bisa, kamu pendusta. Tuh, hati-hati. Nggak boleh nyebutin, tetangga kita yang baru itu perempuan panggilan tuh. Yang benar, Bu. Maksudnya apa? Tukang urut. Oh, kirain perempuan panggilan, perempuan gagak benar, katanya tukang urut. Ya. Perhatikan lagi. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, Allah sudah timpakan azab karena fitnah gosip itu. Dengerin, Allah senantiasa bela orang beriman. Kalau orang beriman dizolimi, dia berdoa, ya Rabb, tampakkan keadilanmu. Yang fitnah bisa kena azab. Gitu. Boleh. Kalau kita difitnah orang, kita boleh berdoa, ya Allah, saya nggak punya apa. Nggak usah mubahalah. Mubahalah tuh orangnya ketemu langsung, ya mubahalah, siap kita mubahalah. Orang ketemu orang. Kalau mubahalah orangnya nggak berani, kita berdoa minta, ya Allah, saya difitnah. Difitnah begini, ya Allah, minta keadilan Engkau, ya Allah, berikanlah hukuman atas orang yang memfitnah saya. Boleh kita berdoa minta kepada Allah. Seperti dalam Riyadhus Shalihin ada hadis, ada kisah salah seorang sahabat yang difitnah, ya, yang difitnah ngambil dizolimi, tanahnya diambil sama Yahudi. Dia berdoa, ya Allah, butakan mata Yahudi itu. Yahudinya buta matanya. Matikan dia di tanah sengketa dia. Akhirnya dia jalan masuk ke dalam sumur yang tempat tanah sengketa itu, mati. Jadi kalau kita hidup di fitnah sama tetangga karena kita jenggotan, kita boleh tuh ISIS tuh ajarannya sesuatu digosipin gitu. Jadi kita kalau keluar dilihatin, oh ini ISIS nih, jangan-jangan bawa bom nih, gitu kan. Kita tersiksa, kita boleh. Ya Allah, hancurkan mulut orang yang fitnah saya, ya Allah. Langsung hancur mulutnya. Dan banyak orang-orang kena musibah karena doa orang soleh. Perhatikan. Jangan sembarangan terhadap kaum muslimin. Dia punya doa yang mustajab. Ayat selanjutnya, ayat ke-15. Talaqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah, tatkala kalian saling menyebarkan dengan lisan kalian. Talaqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah, tatkala kalian saling menyebarkan dengan lisan kalian. Wa taqulun bi afwahikum ma laisa lakum bi ilmun. Kalian ucapkan, kalian sebarkan dengan lisan kalian yang tidak punya ilmu, kalian enggak punya bukti. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian anggap penyebarin berita gosip itu ringan, ternyata besar dosanya di sisi Allah. Nih awat, dengerin ya. Ayatnya jelas. Kamu menganggap nyebarin berita gosip itu ringan dosanya. Tidak. Bahkan itu dosanya sangat besar. Laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kenapa kalau dengar berita itu kalian enggak mengatakan, enggak pantas nih ngomongin gitu. Tuh. Perhatikan. Kalau terjadi kita mendengar ngobrolin tentang gosip, kenapa nggak ngomong, nggak pantas kita nih ngomongin kayak gini. Tuh, kenapa kita nggak mengucapkan tidak pantas kita ngomongin kayak gini? Subhanaka, maksud ya Allah, hadza buhtanun azim. Sungguh ini kebohongan yang besar. Ya.
Ya'idzukumullahu an ta'udu limislihi abada. Allah mengingatkan kalian jangan sampai mengulangi perbuatan ini lagi selamanya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, ini contoh, perhatikan kisah fitnah yang menyebar di kalangan kaum muslimin waktu itu. Ini tahun ke-5 Hijriah. Selesai waktu perang Bani Mustalik. Ya, ketika Aisyah ketinggalan, nih dengerin nih kisahnya, asbabun nuzulnya. Ketika waktu perang selesai, pulang dari perang, habis pulang dari perang, itu tengah jalanan pasukan istirahat tengah malam, buang hajat, capek, ya kan. Aisyah turun dari tanduknya diturunin. Aisyah keluar, buang hajat. Nah, karena sudah lama, pasukan itu naikin lagi tanduknya ke onta. Padahal Aisyah belum masuk, masih di luar, masih kosong. Kenapa? Karena tubuh Aisyah kecil. Kalau Saudah, istri Nabi, gede badannya, gemuk, gitu. Kalau Aisyah kecil, cuk, masih kosong. Begitu pasukan udah berangkat, udah semuanya jalan, Aisyah baru datang. Oh, mana pasukan? Mau nyusul, nggak mungkin. Aisyah nggak tahu jalan. Mau pesan Grab, nggak ada Grab. Gitu. Akhirnya Aisyah nunggu pinggir jalan. Kenapa? Nunggu pasukan yang terakhir. Karena dalam strategi perang ada pasukan yang terakhir. Tujuannya adalah untuk jaga-jaga jangan sampai ada serangan dari belakang. Benar, ada pasukan terakhir namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan lewat jalan, ada orang tiduran, ada cewek tiduran. Langsung ngucapin apa? Innalillahi wa inna rajiun. Zaman dulu nggak ada perempuan keluyuran. Emang zaman sekarang. Maka muslimah, ya, adik-adik, jaga kehormatan diri, jangan keluyuran malam-malam. Kecuali dengan mahramnya, ya. Di zaman sekarang perempuan sama kayak laki sama, pulangnya malam, nggak jelas. Kalau dulu perempuan keluar malam aib, takut, jadi jadi jatuh kehormatan dia. Sekarang biasa, pulang pagi aja biasa, gitu. Nah, Aisyah bangun dari tidurnya. Sofwan ternyata tahu, oh istri Nabi nih. Allahu Akbar. Dengerin nih, perhatikan. Sofwan nurunin ontanya. Ontanya diturunin, Aisyah disuruh naik. Sofwan langsung menuntun ontanya. Tidak boncengan. Emang kita boncengan naik Grab? Ya, Sofwan enggak boncengan dengan Aisyah. Aisyah naik onta, Sofwan nuntun. Sampai masuk kota Madinah. Wih, jadi heboh. Masuk infotainment, berita gosip. Kok istri Nabi sama Sofwan? Aisyah pulang sakit. Lebih sakit lagi dengar satu Madinah ngomongin keluarga Nabi. Akhirnya Aisyah minta pulang ke rumah. Kenapa? Berita buruk sudah menyebar, jatuh mental Aisyah. Tuh, jahat tuh berita itu. Aisyah sampai sakit. Banyak orang-orang sakit dengar berita gosip itu. Bayangkan jahatnya berita itu. Gitu, perhatikan. Itu yang dizolimi. Kalau dia berdoa ya Allah balas, kena azab itu yang nyebarkan berita itu. Di Indonesia banyak orang-orang baik, karena beritanya buruk dia jadi beban. Gak boleh. Banyak orang-orang baik tapi fitnahnya luar biasa. Jahat, politik itu jahat. Makanya hati-hati jangan nyebarin berita-berita buruk itu. Ya, orang yang tadinya baik, bagus, lurus, jadi hancur. Orang curiga sama si fulan. Kenapa? Salah baca informasi. Jahat. Ya, Nabi bikin tim pencari fakta. Siapa? Benar gak nih? Benar. Semua sahabat belain Aisyah. Nggak mungkin Aisyah. Walaupun memang faktanya Aisyah jalan sama Sofwan, tapi untuk nuduh zina nggak ada.
nggak boleh. Akhirnya sampai Nabi sudah sebulan nyamperin Aisyah. Aisyah nangis. Kata Nabi, ya Aisyah, jujur saja, kalau kamu memang berzina, taubat, Allah mau menerima taubat. Kalau kamu tidak berzina, Allah akan bela engkau. Benar. Baru ngomong seperti itu, tiba-tiba Nabi nyender. Nabi kalau nyender turun wahyu. Kalau kita nyender, pules. Plok aja kan. Turun wahyu. Nabi kalau turun wahyu itu senderan, keluar keringat deras. Keluar keringat deras. Keluar. Itu suara wahyu. Kalau kita begitu, batal wudunya. Pules berarti dia. Nabi senyum, ya Aisyah, gembiralah, Allah telah turunkan pembelaan. Ini dia surah An-Nur. Tapi udah tersebar. Aisyah jatuh 1 bulan sakit. Dan itu di bulan Sa'ban. Sekarang di bulan Sa'ban menjelang Ramadan. Persis pengajian kita. Peristiwa itu di akhir Sa'ban. Pas kajian menjelang Ramadan. Bahagia Nabi SAW, bahagia itu. Aisyah tersenyum, Allah bela. Makanya ulama, siapa saja yang mencela, menuduh Aisyah setelah turunnya ayat Nabi, murtad. Kata Imam Malik, yang masih mencela Aisyah, menuduh Aisyah berzina seperti Syiah sampai hari ini mengatakan Aisyah itu pelacur. Nauzubillah min dzalik. Ini bahasa mereka ya, mohon maaf. Bahasa mereka, Aisyah itu perempuan tidak baik. Padahal ini dia pembelaan dari Allah terhadap Aisyah. Bunda, ibu kita. Ya, ibu kita Aisyah, bukan Kartini. Gitu. Kartini saya nggak kenal, kalau Aisyah kenal. Gitu. Nah, ini Aisyah. Makanya ibu-ibu usahakan baca biografi Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya, punya keistimewaan yang besar. Kalau tahu biografi Aisyah, menangis. Pembelaannya terhadap syariat itu tinggi Aisyah. Pembelaan terhadap, makanya Aisyah punya keutamaan besar, pembelaan terhadap agama itu tinggi Aisyah. Jasa dalam dakwah itu tinggi Aisyah. Ya, orang-orang mau menghancurkan Aisyah dengan berita bohong ini, Allah bela. Nah, terakhir jamaah sekalian, apapun fitnah yang menimpa kaum muslimin, orang-orang baiknya, orang-orang solehnya, ulamanya atau yang lainnya, Allah pasti bela. Lihat Bukhari, Imam Bukhari korban fitnah. Di fitnah Imam Bukhari bahwasanya punya pendapat Al-Quran itu makhluk, sehingga Imam Bukhari diboikot, nggak punya murid. Imam Bukhari ketika mati nggak punya murid, nggak ada yang mau belajar sama Imam Bukhari. Karena dia fitnah, disebarkan ajaran bahwa Imam Bukhari punya ajaran menyimpang, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Sampai murid-muridnya meninggalkan Bukhari. Ya, Imam Bukhari berdoa, ya Allah, matikanlah saya saat ini. Begitu lemah penyakitnya, Imam Bukhari menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat, dia berdoa, ya Allah, wafatkan saya. Nggak kuat menghadapi fitnah. Wafat saat ini. Begitu wafat, baru orang baca lagi fitnah. Makanya fitnah terhadap Imam Bukhari hilang. Orang jarang tahu kalau Imam Bukhari pernah difitnah. Semua orang mencintai Imam Bukhari. Ibnu Taimiyah pun difitnah sampai masuk penjara. Ibnu Taimiyah tercatat masuk penjara 7 kali. Masuk keluar masuk Ibnu Taimiyah. Ya, makanya dia termasuk banyak karangan karena nulisnya di penjara. Waktu terakhir wafat Imam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perhatikan, wafat di penjara, itu orang-orang terfitnah. Wow, tokoh sesat Ibnu Taimiyah itu. Akhirnya begitu dia wafat, orang baru tahu ini ulama. Jenazahnya diiringi oleh 1.500.000 penduduk Damaskus di Suriah itu. Semua keluar. Yang fitnah Imam Ibnu Taimiyah ngumpet di rumahnya. Berani keluar, mati. Tapi orang awalnya sudah sempat kemakan fitnah itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di negeri ini banyak orang-orang baik terfitnah.
Tapi itulah, makanya jangan sampai kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Tahan tulisan kita, tahan lisan kita. Apalagi sebagai dai, jangan. Apalagi di musim-musim fitnah kayak begini, musim politik. Ya, jadi kita ini suka ngawur. Politikus bukan, ahli hukum bukan, ahli tata negara bukan, tim sukses bukan, kader partai bukan. Jadi ini kita orang bukan-bukan. Iya, lu orang bukan-bukan. Ngomongnya udah kayak pakar ya dah. Giran makan nggak mau bayar, bayarin gue ya. Ya, bokek loh, gitu. Nah, jangan ya, jangan ke bawah ya. Kadang anak saya aja ke bawah yang masih SMA tuh. Ya bener nih, ngapain sih ngurus politik? Gitu. Kita aja diem-diem aja. Iya, saya kan ketemu tuh, ya menteri ya itu. Kadang ngomong-ngomong itu kita nggak layanin gitu, karena itu kan ranah yang nggak jelas. Kalau kita sudah telanjur menyebarkan fitnah, ini bagus. Yang pertama, usahakan ada klarifikasi. Berita yang pernah saya sebarkan itu ternyata salah. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, salah. Yang kedua, kita doakan orang yang kita fitnah. Ya Allah, semoga si fulan diampuni dosanya. Ya Allah, semoga si fulan diterima kebaikannya. Kita doakan orang yang pernah kita fitnah. Jadi ada dua. Pertama, kita klarifikasi bahwa informasi yang saya sebarkan itu salah, fitnah. Saya bertobat karena saya tergesa-gesa, tidak tabayun, tidak cross check. Ya, klarifikasi. Ya, yang kedua, kita banyak mendoakan semoga si fulan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, semoga si fulan dibalas kebaikannya, gitu. Enggak boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya pernah mendengar kalau ahlu sunnah itu tidak suka berdemo dan taat kepada ulil amri. Apakah hal itu berarti ahlu sunnah tidak mementingkan kepentingan negara? Jamaah sekalian, memang demo dalam sejarah bukan dari Islam. Demo pertama dalam Islam adalah terhadap Utsman. Utsman di demo sama orang-orang yang barisan sakit hati, BSH, nggak kebagian kue pembangunan. Kata Utsman, di antara yang demo Utsman adalah anaknya Abu Bakar. Utsman bilang, salah saya apa? Yang demo tuh nggak tahu kemakan suasana, keracunan berita politik, keracunan. Banyak orang keracunan sekarang. Wih, mak nyolot banget, keracunan, nggak ngerti apa-apa. Politik itu jahat. Gitu. Kata Utsman, salah saya apa? Orang baik, yeah. Orang baik, orang kaya, ya. Yeah. Dibunuh tanpa kesalahan, dibunuh di istananya sendiri. Utsman dibunuh musim haji, tentara semua pada haji rata-rata, dibunuh di musim haji. Nah, itu demo. Kemudian mentaati ulil amri Quran. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintah Quran. Enggak beriman sama Quran, kufur kalian. Ya. Kalau ulil amri salah, salahnya enggak boleh diikutin. Kalau ulil amri salah, dinasihatin. Tapi yang nasihati ulama, menasihati dengan cara yang baik. Fitnah umat Islam, nih dengerin nih. Fitnah umat Islam itu dari masa Utsman sampai hari ini masalah kursi kekuasaan. Itu fitnah. Utsman harus mati, orang mulia. Jadi perhatikan, kita ini kalau seandainya punya pemimpin soleh sekalipun, tetap akan ada fitnah terhadap kekuasaan. Kalau zaman-zaman dulu, khalifah dulu itu kejam-kejam, dibunuh rakyatnya, kayak Hajjaj bin Yusuf. 80 orang sahabat Nabi dibunuh. Apakah penguasa-penguasa yang dulu nggak zalim? Zalim juga.
Itu fitnah kekuasaan, nggak selesai-selesai. Kita pun hari ini dari masa Soekarno itu kita juga terfitnah habis. Saya tanya nih, Fir'aun yang menghancurkan Fir'aun itu Nabi Musa dan kaumnya, apa kebesaran Allah? Kebesaran Allah. Musanya nggak punya apa-apa, minoritas. Allah yang menghancurkan. Demikian juga Namrud dan semua para, Allah yang hancurkan. Jadi jamaah sekalian, kayak orang nggak punya Tuhan. Makanya Imam Ahmad dulu, perhatikan nih, punya penguasa zolim, dicambuk, dipenjara. Begitu keluar dari penjara, begitu dipanggil oleh ke istana, Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan hadapkan wajah saya dengan wajah penguasa. Mati penguasanya. Belum sampai pintu istana, mati. Tuh Pak, kayak orang nggak percaya sama Tuhan. Ketakutan yang luar biasa, salah baca. Kalau kita taat, soleh, Allah akan berikan pertolongan. Siapapun kalau orang zolim, Allah akan balas kezaliman. Ya, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.